Nampaknya tidak hanya clipping pembatalan yang dilebih-lebihkan, ternyata sosoknya di kepengurusan LBM PBNU juga dilebih-lebihkan. Sampai-sampai ada glorifikasi begini. Keluarnya Kiai Imad dari struktur PBNU justru membuatnya lebih leluasa dan semakin menyala. Diundang ke Bali, Jawa Timur, dan kemana-mana. Meskipun kontrak Kiai Imaduddin itu memvonisnya dengan pemecatan, namun gak sedikit pendukung Kiai Imad itu menyebutnya dengan bahasa yang lebih sopan, yaitu reshuffle, atau bahasa yang paling sopan lagi, purna tugas. Kendati pun antara pemecatan dan purna tugas itu merujuk pada makna yang sama, yaitu sama-sama berakhirnya hubungan kerja, tapi purna tugas itu berbeda dengan pemecatan. Di dalam perusahaan, untuk mempermudah persamaan, karyawan yang purna tugas mendapatkan pesangon, sementara karyawan yang dipecat akan dikurangi pesangonnya. Bahkan justru tidak diberikan pesangon sama sekali. Disebut purna tugas itu jika masa pengabdian yang ditentukan sudah selesai pada waktunya atau terjadi sebelum itu, namun karena ada faktor alamiah yang tidak disengaja, lantas tugas itu terhenti. Dan disebut pemecatan karena cenderung terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, untuk Kiai Imad, manakah kata yang tepat untuknya? Apakah beliau itu hanya purna tugas saja dan akhirnya di reshuffle, ataukah memang benar Kiai Imad itu dipecat? Kiai Imad itu kan termasuk dalam susunan pengurus masa khidmat 2022 sampai 2027. Tahun ini 2024 saja belum habis, masih ada 3 tahun lagi. Disebut purna tugas tentu saja nggak pas, dan tidak ada peristiwa alamiah yang tidak disengaja yang dialami oleh Kiai Imad sehingga beliau itu nggak lagi menjabat sebelum tahun 2027, tapi tahu-tahu namanya dihapus dalam surat keputusan susunan pengurus yang baru. Lantas, jika tidak disebut purna tugas, apakah kata pemecatan itu jauh lebih akurat? Kendati Kiai Imad mengaku di dalam podcastnya Guru Gembul itu PBNU barangkali punya agenda sendiri dalam penghapusan namanya dalam jajaran kepengurusan, dan katanya kan beliau masih kontak-kontakan dengan sekjen. Artinya begini, bukan di Depak ya, ada reshuffle. Saya ini kan sebagai lembaga itu menteri, jadi pengurus di PBNU itu sebagai eksekutif yang kapan saja boleh mengganti menteri dan kemudian bisa memasukkannya lagi. Namun pendukung Kiai Imad itu ada yang mengakuinya sebagai pemecatan, dan gak jarang yang melebih-lebihkan pemecatan itu dengan konspirasi-konspirasi aneh, seperti banyak petinggi PBNU yang menjadi muhibin. Jadi Kiai Imad itu disingkirkan karena alasan itu. 2 orang yang saya ingat itu mereka sebut. Pertama itu Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar, dan Ketua PBNU, Kiai Fakhrul Razi. Anehnya, Kiai Imad sendiri itu punya proyeksi bahwa 99,9% pengurus PBNU itu nggak percaya dengan nasabah alawi. Ini kan kontradiksi dengan konspirasi para pendukung Kiai Imad yang menduga pemecatan ini terjadi karena banyaknya muhibin di tubuh PBNU. Kenapa nggak kompak? Terlepas itu semua, apakah karena Kiai Imad membahas nasab, lantas hal itu membuatnya dipecat? Tidak sepenuhnya benar, namun belum tentu semuanya salah. Seperti yang kalian lihat, Ustadz Taufik Damas itu kan pernah podcast dengan Mas Hal dan sempat membahas Ba'alawi. Judul siniarnya pun bombastis. Saya mendukung Kiai Imad membongkar klaim nasab. Bang Haji Roma Irama itu saya kan mengikuti juga ya podcast-podcastnya sejak dari si Gus Rumel. Rumel itu santrinya Mbah Mun lah itu. Dan alumni UIN Jogja itu teman saya itu. Iya, Rumel Abbas itu. Rumael, ya. Ustadz Taufik juga beberapa kali membicarakan nasabah alawi dan sempat menyinggung penelitian Kiai Imad yang membatalkan genealoginya. Secara pribadi saya melihat penelitian Imad ini keren banget. Ya, Kokoh gitu loh. ya kesimpulannya Solid. masuk di akal gitu. Masuk di akal. Kenapa baru ada berabad-abad setelahnya penulisan itu? Akan tetapi, Ustadz Taufik masih menjabat sebagai pengurus LBM PBNU dan Kiai Imad doang yang enggak. Kemudian, mungkin ini nggak begitu asing, Khalil atau saya memanggilnya dengan Oying. Tulisannya Oying awal-awal itu ditampung Kiai Imad dalam 2 buku pembatalan nasabah alawi, baik itu versi Indonesia maupun versi Arab. Tak kurang dari itu, beberapa bulan yang lalu Oying itu sempat nulis artikel di Arena yang secara tidak langsung menggugat nasabah alawi. Gugatannya lewat historiografi perpindahan Ahmad bin Isa ke Yaman, termasuk Syuro Istifadu Ba'alawi yang dia anggap tidak cukup menjadi bukti kesahihan nasab mereka sampai ke baginda Nabi. Tapi Oying masih menjabat sebagai pengurus LBM PBNU, Kiai Imad saja yang enggak. Taruhlah alasan clipping pembatalan nasabnya itu menjadi latar belakang. Maksudnya menjadi latar belakang pemecatan Kiai Imad. Maka saya tuh punya dugaan begini. Andaikan Kiai Imad masih lempang lurus mengulas nasabah alawi dalam ruang-ruang keilmuan, mungkin pemecatan itu tidak akan terjadi. Seperti yang sudah saya buktikan berkali-kali, Kiai Imad itu sudah terlalu jauh melenceng dari dialog intelektual. Bahkan sudah sampai memakai hoax, framing, rasis, fasis, dan terang-terangan menampungnya di situs lembaga RMI
PBNU Banten, lembaga resmi di bawah naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Coba perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Suatu ketika, saya mengunggah catatan dari Syekh Mahdi Rojai yang tertulis, tiada keraguan dan tiada subhat tentang kesaitan keluarga mulia ini tersambung nasabnya sampai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ditulis dan ditandatangani oleh Syekh Mahdi Rojai sendiri. Memang waktu itu yang saya unggah hanya sepotong, karena keperluan saya hanyalah pengukuhan ulama internasional yang menurut tuduhan mereka itu nggak ada satupun yang mengakui Ba'alawi. Tapi lihat respon Kiai Imad di kanal pendukungnya berikut ini. Syekh Mahdi Rojai, dia framing melakukan prank. Coba. Syekh Mahdi Rojai kembali menandatangani ketersambungan nasab Ba'alawi. Tanda tangan Syekh Mahdi Rojai dengan statement. Ini prank dari Syekh Mahdi Rojai kepada keluarga Ba'alawi. Bagaimana saya mengatakan ini prank? Karena yang diyakini oleh Syekh Mahdi Rojai sekarang ini, mereka bukan turunan Nabi. Mereka bukan turunan Nabi, tapi al-muntasibati ila Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Turunan Ubaidillah. Turunan Ubaidillah, bukan turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya saya mengunggah seluruh halaman yang ditandatangani oleh Syekh Mahdi Rojai, dan pesan yang tepat dari pernyataan beliau itu sebenarnya begini. Tulisan Syekh Mahdi Rojai ini semuanya disebut Dobtul Kitabah, atau disebut konteks kenapa Syekh Mahdi Rojai menulis. Tulisan ini menjelaskan bahwa keluarga Syed Ali Ridho Alatas adalah seorang syarif lewat jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sementara silsilah Syed Ali Ridho Alatas yang diterbitkan oleh Maktab Daimi ditandatangani oleh Habib Syekh Khan Assegaf dan tersambung sampai Imam Ali lewat Ubaidillah bin Ahmad bin Isa disebut dengan Dobtus Siyak, atau latar belakang kenapa Syed Mahdi Rojai menulis sesuatu. Jadi setelah melihat pohon silsilah dari Syed Ali Ridho yang ditandatangani oleh Maktab Daimi, Syed Mahdi Rojai lantas memberikan pengisbatan kedua atau penguatan bahwa nasab Syed Ali Ridho itu benar-benar tersambung ke baginda Nabi lewat Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir karena beliau adalah Ba'alawi. Perkataan Kiai Imad yang melenceng dari maksud Syed Mahdi Rojai ini disebut framing, yaitu membingkai ahli nasab asal Iran yang masih hidup sekarang seolah-olah telah melakukan prank atau melakukan lelucon. Hal seperti ini tidak hanya Kiai Imad lakukan sekali dua, tapi sering beliau lakukan dan kerap ditampung di situs resmi RMINU Banten. Penting untuk diperhatikan, situs resmi RMINU Banten itu lembaga di bawah PBNU yang seharusnya membicarakan pesantren, kesejahteraan pesantren, manajemen pesantren, kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, dan lain sebagainya di pesantren Banten. Dalam tradisi ilmu diroyah, memahami Dobtul Kitabah dan Dobtus Siyak merupakan suatu hal fundamental dan penting dalam pengambilan hukum. Jika ada kiai yang mendapati sebuah tulisan sebelum mengetahui konteksnya, lantas dia memframing pemilik tulisan tersebut melakukan prank, tentu saja tasawurnya itu ngaco alias jalan berpikirnya itu rusak. Lantas nih, apakah orang seperti Kiai Imad masih layak menduduki kursi LBM PBNU jika dalam tasawur semudah catatan Syed Mahdi Rojai dia buat melenceng seperti maksud aslinya? Tentu kalian bisa mudah menjawabnya. Oke, memang tadi itu video lama. Namun, sampai sekarang itu saya belum pernah mendapati pengakuan karena beliau melakukan framing terhadap orang yang masih hidup sekaligus memfitnah atas nama Syed Mahdi Rojai. Coba lihat videonya di kanal Aziz Jazuli. Belum juga dihapus. Dan ketika tahu bahwa itu keliru pun, tidak ada satupun niatan untuk meminta maaf atau menormalisasi videonya. Saya kira orang yang ngerasa yakin PBNU bakal rugi karena telah memecat Kiai Imad, sebenarnya dia itu melebih-lebihkan Kiai Imad. Kiai Imad itu nggak seistimewa dan sespesial itu sebenarnya.